Gadis ini tidak punya 1.000 yuan di tubuhnya, tapi demi berpura-pura kaya, dia bukan beli mobil mewah, beli rumah mewah. Suatu hari, dia tertarik pada sebuah rumah mewah yang harganya 1 miliar yuan. Salesnya senang, mengira bertemu wanita kaya. Mereka sudah sepakat turun menandatangani kontrak, tapi tiba-tiba dia bilang harus buru-buru terbang ke Amerika dan meminta sekretarisnya membayar. Begitulah dia mengelabui mereka. Setelah keluar dari kantor penjualan, dia pergi ke mall. Dia membeli merek terkenal, bahkan memilih TV termahal di toko. Tapi hendak membayar, dompetnya ketinggalan. Dia meminta sales memberikan nomor rekening dan berkata akan segera mentransfer uang setelah sampai di rumah. Sales itu pun dengan hormat memberikan nomor rekening, berpikir telah mendapatkan pelanggan besar. Namun, dia malah duduk di restoran cepat saji dan menelepon satu persatu untuk membatalkan semua pesanan hari ini, sambil menjelaskan bahwa suaminya sudah membelinya. Aksinya yang begitu lihai menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Alasan dia melakukan semua ini semata-mata hanya untuk merasakan sensasi menjadi orang kaya. Tapi, benarkah dia selalu bisa lolos dari semua ini? Mari kita saksikan bersama. Sejak kecil, orang tua Xiaomei bercerai. Di rumah hanya tersisa kakak perempuan pemabuk dan adik laki-lakinya. Dia adalah perawat magang di sebuah salon kecantikan. Karena kondisi keluarganya kurang baik, dia selalu bermimpi hidup seperti orang kaya. Suatu hari bekerja, dia melihat seorang pelanggan meninggalkan kosmetik di toko. Saat tidak ada yang memperhatikan, dia mencurinya. Setelah itu, rekan kerjanya melihat dia menggunakan barang mewah dan memujinya iri. Dengan santai, dia berkata, "Beberapa hari lagi aku akan memberimu 1 kota." Melihat tatapan kagum orang lain memuaskan kesombongannya, ia datang ke toko 4S hari itu untuk membeli mobil. Begitu masuk mobil, seorang rekan kerjanya terlihat lewat. Sore harinya di tempat kerja, ia berinisiatif mengumumkan telah bertunangan dan menekankan tunangannya akan memberinya mobil mewah. Saya benar-benar tidak tahu tentang hal itu sama sekali. Besar. Semua orang langsung heboh. Mereka menggoda bahwa Xiaomei akan menikah dengan orang kaya dan harus mentraktir mereka makan besar. Tidak ada pilihan lain, Xiaomei terpaksa menyanggupi. Saat di restoran, rekan-rekannya bertanya, apakah mereka boleh memesan hidangan mahal. Demi menjaga gengsi, tentu saja dia harus bilang tidak masalah. Tapi melihat situasinya hari ini, sepertinya uangnya tidak akan cukup. Ia pun memanfaatkan kesempatan ke toilet, lalu buru-buru keluar dan mengirim pesan kepada pacarnya meminjam uang. Meskipun pacarnya juga bukan orang kaya, tapi setiap kali ia meminta, pacarnya langsung mentransfer 10.000 yuan. Di matanya, pacarnya hanyalah mesin ATM. Setelah kembali ke meja makan, suasana jadi semakin ramai. Rekan-rekannya bersikeras ingin melihat foto pacar miliknya. Xiaomei panik dan buru-buru merebut ponselnya, tapi tanpa sengaja ponsel itu malah jatuh ke dalam panci. Dia pura-pura santai, berkata ingin ganti model baru. Tapi sebenarnya, dia sangat sayang, karena baginya membeli ponsel baru sama beratnya, seperti membeli rumah. Namun, karena terlanjur membual, dia terpaksa menggigit bibir dan membeli model paling mahal. Harga diri tak boleh hilang, tapi kebiasaan lamanya kambuh lagi. Saat melihat kulkas bermerek di mall, dia langsung memesannya. Saat membayar, seperti biasa dia bilang lupa bawa dompet, lalu meminta nomor rekening sales, dan berjanji akan mentransfer uangnya begitu sampai rumah. Namun, dia tak tahu kulkas yang tak mampu dia beli itu akan segera hancur. Selain kulkas, dia juga ingin membeli pakaian. Dia terbiasa hanya masuk toko pakaian bermerek, mengambil yang termahal. Lalu saat tak ada yang melihat, masuk ruang ganti melepas label harga, memasukkannya ke tas, kemudian ke toilet mal berganti pakaian, dan santai berjalan keluar mengenakannya. Suatu hari saat bekerja, dia menerima telepon. Ternyata, kulkas yang beberapa hari lalu, dia beli dengan gaya sudah sampai di bawah apartemennya. Awalnya dia hanya ingin merasakan sensasinya, tapi lupa membatalkan pesanan itu. Penjual langsung mengirim barang dengan sistem bayar di tempat. Dia sebenarnya ingin mengembalikan barang itu, tapi karena lorong apartemennya terlalu sempit, kulkas itu tak bisa masuk. Kurir membongkar kemasan kulkas, tak bisa dikembalikan. Dia terpaksa menguras tabungan untuk membayar kulkas. Teknisi mengeluh apartemen sewanya kecil, tapi Xiaomei menjelaskan bulan depan dia pindah ke tempat lebih besar. Melihat kulkas mahal itu, hatinya sedih. Keesokan harinya, dia ingin menjual kulkas. Tapi kulkas 10.000 yuan itu hanya dihargai 3.000 oleh calo. Rugi banyak. Akhirnya, dia memutuskan tidak menjualnya dan memilih membiarkan kulkas itu menganggur di rumah. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, beban 10.000 yuan hampir membuatnya depresi. Untuk mengobati kekosongan hatinya, tengah malam, dia memaksa agen properti mengantarnya melihat rumah. Agen merasa sudah terlalu malam dan enggan menemaninya. Tapi dia bersikap seperti nyonya kaya yang ingin membeli rumah mewah. Jadi begitu mendengar itu, agen langsung setuju. Saat agen membuka pintu, dia diam-diam mengingat kode kunci pintu. Begitu masuk rumah, dia pura-pura menerima telepon darurat dan mengatakan ada urusan mendesak, lalu pergi. Setelah itu, dia duduk di restoran cepat saji, menunggu sampai agen pergi, lalu diam-diam kembali ke rumah mewah itu. Dengan kode yang diingat, dia membuka pintu dan menginap di sana. Di depan jendela besar, sambil makan roti, dia memandangi pemandangan malam kota dari ketinggian.
Dia merasa dirinya pemilik rumah mewah itu. Keesokan harinya, dia samar-samar mendengar rekan-rekannya membicarakan dirinya. Ternyata mereka tahu soal dia yang menjual kulkas. Untuk mengembalikan harga dirinya, saat makan siang dia memamerkan foto bersama pacar kaya raya. Mobil mewah di foto itu sebenarnya dia minta pacarnya sewa. Rekan-rekannya hanya memuji basa-basi. Namun tak disangka, pacar miskinnya tiba-tiba datang ke toko mencarinya. Dia tidak membawa mobil mewah, juga tidak mengenakan setelan jas bermerek. Xiaomei pun malu dan langsung berbalik lari. Semua terbongkar di depan rekan kerjanya. Karena kemunculan pacar miskin, citra Xiaomei hancur, sehingga marah dan memutuskan hubungan. Sebenarnya, sang pacar lama tahu Xiaomei sering berbohong dan berpura-pura kaya, tapi tidak pernah membongkarnya ingin melanjutkan hubungan. Namun, meski sang pacar memohon, Xiaomei tega memutuskannya. Kini, Xiaomei malu bekerja di salon, berbohong telah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Sebelum pergi, diam-diam mengambil barang orang lain, dan memberikan kosmetik bermerek ia curi kepada rekan kerjanya. Rekan kerjanya tahu kosmetik curian, menolaknya. Ini oleh-oleh dibawa pacarnya dari Amerika. Rekan kerjanya mendengarnya, membongkar kebohongan Xiaomei semua orang. Namun dia memaksa memberikan barang itu rekan kerjanya. Perasaannya hancur. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu kakak perempuannya yang pemabuk. Dia memarahi kakaknya karena tidak punya semangat hidup, namun kakaknya yang mabuk mengejeknya karena selalu berpura-pura bermartabat. Mendengar itu, dia kembali bertengkar. Xiaomei sangat membenci keluarganya, membenci semua orang. Ketika dia pulang dalam keadaan kacau, dia mendapati kakaknya yang pulang lebih dulu mengunci pintu dari dalam. Pintu tidak dibuka, tidak punya tempat, dia akhirnya mencari ibunya yang sudah menikah lagi untuk menumpang. Siapa sangka, ibunya takut suami barunya tidak senang, langsung menutup pintu. Ia merasa tak berdaya, setelah berkeliling, akhirnya hanya bisa duduk di ruang tunggu kantor polisi, seperti gadis tersesat. Saat itu, ia mulai merenungkan hidupnya, memutuskan menjadi orang jujur, tidak lagi berbohong, tidak lagi mengejar kemewahan. Tapi, bisakah ia melakukannya? Mari lanjutkan ceritanya. Keesokan harinya, ia menemui mantan pacarnya yang telah ia tinggalkan untuk meminta maaf. Pacarnya baik, melihat keadaannya, hatinya luluh dan memaafkannya. Keesokan harinya, ia langsung mengajaknya bertemu ibunya. Ketika ibu Xiaomei menanyakan kondisi keluarganya, pacarnya, demi menjaga harga diri Xiaomei, berbohong. Ia mengatakan orang tua Xiaomei eksekutif, kakaknya pasca sarjana, dan adiknya belajar di luar negeri. Ibunya puas. Namun, kali ini Xiaomei jujur. Orang tuanya bercerai, kakaknya pengangguran suka mabuk, adiknya bermalas-malasan, dan dia sendiri baru kehilangan pekerjaan. Wajah ibu pacarnya langsung berubah, lalu ia berdiri dan hendak pergi. Setelah itu, Xiaomei seperti kerasukan dan mulai berbicara ngawur. Pacarnya mengira ia sudah gila, lalu menamparnya keras, dan hubungan mereka pun berakhir. Setelah itu, Xiaomei pergi ke supermarket dan berbelanja gila-gilaan, menghabiskan semua uangnya, lalu pergi ke rumah mewah tempat ia mengingat Sandi hari itu. Ia menatap topeng kebohongan dalam hidupnya. Jika sudah terlalu lama memakainya, topeng itu tak akan bisa dilepas lagi.